Halo anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 8. Oke, apa kabarnya semuanya? Bapak harap semua dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan apapun. Oke, bagaimana belajarnya? Masih bisa diikuti ya. Kita lanjut materi kita, yaitu tentang pelaku ekonomi. Kemarin kita masih membahas hanya dua, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Oke, kita lanjut rumah tangga yang selanjutnya, yaitu rumah tangga pemerintah. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pemerintah mendorong agar semua warganya berperan aktif dalam kegiatan ekonomi agar tercipta yang namanya demokrasi ekonomi. Maksudnya, semua melakukan kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan perekonomian banyak, tentu pendapatan negara akan semakin meningkat. Pemerintah berperan sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi supaya kegiatan ekonomi terarah dan tercapai tujuan masyarakat, yaitu hidup makmur dan sejahtera. Oke, saya ingatkan sebelumnya supaya videonya diikuti dengan baik, dicatat apa yang saya jelaskan dan jangan di skip nantinya ya, karena ini berguna buat kalian nantinya. Diikuti sampai habis, jangan di skip dan jangan dicatat hanya yang ada di slide, ditambahin dari penjelasan saya. Oke, kita lanjut. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, pemerintah menjamin kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itulah makanya adanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pernah dengar yang namanya BUMN? BUMN ini merupakan salah satu contoh bahwa pemerintah itu melakukan kegiatan produksi seperti Pertamina. Pertamina merupakan salah satu contoh dari BUMN. Pertamina melakukan pengolahan minyak bumi. Setelah diproduksi, pemerintah melakukan distribusi kepada konsumen. Setelah diproduksi, tentu disalurkan kepada konsumen dengan mengirim minyak tersebut ke seluruh pelosok Indonesia. Oke, sudah ada kegiatan produksi yaitu mengolah minyak bumi, kemudian sudah ada kegiatan distribusi mengirim minyak tersebut kepada seluruh warga Indonesia. Kemudian kegiatan konsumsinya yaitu dengan melakukan atau memberikan subsidi kepada masyarakat berupa belanja gaji, yaitu membayar gaji para PNS, kemudian pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan taman kota, jembatan, dan lain sebagainya. Itulah konsumsi dari pemerintah. Tadi produksinya itu mengolah minyak bumi, kemudian mendistribusikan kepada konsumen. Kemudian konsumsinya yaitu membayar gaji karyawan atau gaji pensiun atau gaji PNS, pegawai negeri sipil, dan kemudian pembangunan infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contoh kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan fiskal dan moneter ya. Untuk lebih dalamnya nanti ini kita pelajari di SMA, yaitu fiskal dan moneter. Tentunya pemerintah di sini berperan sebagai pengatur ekonomi ya. Ini dia tentang rumah tangga pemerintah. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Kalau dikatakan luar negeri berarti berhubungan dengan ekspor dan impor. Sekarang semua negara melakukan perdagangan satu sama lain. Ini karena adanya perbedaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap negara, dan tidak semua barang dapat diproduksi dalam negeri. Jadi di sini maksudnya terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Jepang terkenal
penghasil barang-barang otomotif seperti mobil, kemudian motor dan lain sebagainya. Dan Indonesia penghasil batu bara. Jadi kelebihan barang yang diproduksi tersebut akan dijual ke luar negeri atau disebut juga dengan ekspor. Sedangkan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dan membeli barang dan jasa tersebut dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor ya. Sekali lagi saya ulangi, kelebihan barang, misalnya lebih barang kita di dalam negara kita jual ke luar negeri, itulah yang dinamakan ekspor. Sedangkan barang yang tidak diproduksi, tidak dapat kita produksi, tidak dapat kita hasilkan di dalam negeri, tentu kita harus membelinya dari luar negeri ke dalam negeri, itulah dinamakan impor. Oke, sudah siap kita bahas tentang rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Terakhir, kita review sedikit, ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada tadi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Oke, Bapak harap kalian bisa memahaminya apa yang saya jelaskan tadi. Jangan hanya di slide-nya saja dipahami ya, atau ditulis. Nanti untuk rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen mungkin nanti di deskripsi akan Bapak cantumkan linknya supaya kalian bisa mengikutinya atau mereview kembali apa itu kemarin rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ya. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak harap kalian mempelajari, mendapatkan sesuatu hal dari pertemuan kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.